prioritas 1 ini tidak bisa menggeser guru honorer yang ada di sekolah A. Ya. Oke, sobat semua, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan untuk gambaran ya, bagaimana penempatan nanti akan diberikan oleh Dinas Pendidikan untuk teman-teman semua yang tentunya mungkin masuk pada P1 kategori 1, 2, 3 ataupun 4, kemudian nanti beralih ke P2 ataupun P3 ya, teman-teman semua. Oke, untuk seleksi tahun 2023 untuk P3K Guru, formasi seluruhnya nanti ada pada Dinas Pendidikan, teman-teman semua ya. Nah, ini sebagai ilustrasi saja ya, teman-teman semua. Oh ya, sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman semua yang mungkin baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, saya ilustrasikan teman-teman semua ya. Nah, ini ada instansi. Ya, instansi memiliki 4 kebutuhan yang tersebar di 4 sekolahan. Masing-masing kebutuhan adalah satu, teman-teman semua ya. Nah, ini 4 sekolahan A, B, C, D ya. Nah, dibuka 2 formasi saja di instansi. Maka nanti tetap untuk formasinya ini ada di Dinas Pendidikan. Kemudian nanti yang menang siapa ya? Peringkat 1 ataupun peringkat 2. Karena hanya ada 2 formasi yang dibuka, maka nanti Dinas mengalokasikan ke sekolah di mana pemenangnya ada di situ, teman-teman semua, gitu ya. Maka nanti ketika nanti pemenangnya ada di sekolah C, maka nanti formasinya akan ada di sekolah C, ya, dan di sekolah D, karena ada 2 formasi di situ ya. Ada 4 kebutuhan, tapi hanya 2 yang dibuka, tetap nanti formasinya ada di Dinas Pendidikan. Nah, kemudian nanti dilihat di ranking siapa yang tertinggi dari 2 itu, maka 2 itu yang diambil ya. Misalkan yang dari C itu yang menjadi peringkat pertama, maka nanti satu formasi untuk diarahkan ke C, kemudian satu formasi lagi untuk diarahkan ke sekolah D, di mana ada salah satu guru pelamar di situ menjadi peringkat keduanya. Gitu, kemudian yang lain saya akan berikan ilustrasi teman-teman berkaitan dengan seleksi tahun 2003 berkaitan dengan formasi yang akan ditempati oleh siapa, gitu ya. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya nanti untuk passing grade 2021 nanti tentunya akan menjadi prioritas 1, di mana tentunya nanti urutannya jelas ya, mulai dari THK 2 dulu, kemudian negeri. Ini juga nanti THK 2 akan di ranking yang terbaik dulu yang akan diberikan. Negeri pun sama, kemudian nanti barulah PPG, kemudian baru yang terakhir adalah swasta. Ya, baru nanti ketika ada sisa formasi tentunya nanti akan diberikan untuk THK 2, THK 3, dan pelamar umum ya. Yang terakhir pelamar umum ketika nanti tetap masih ada kebutuhan ya. THK 2 pun nanti ada seleksi chatnya ya, teman-teman semua, dan THK 2 dan honorer juga nanti ada seleksi chatnya. Nah, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya, berkaitan dengan THK 2 dan THK 2. Kalau tahun 2022 kemarin kan istilahnya observasi ya, tidak tes melalui chat juga. Nah, untuk tahun ini teman-teman yang THK 2 dan dan honorer nanti harus melewati yang namanya CAT ya. Oke. Di sini saya akan berikan ilustrasi teman-teman semua. Ini ilustrasi dibuka ada 2 formasi pada jabatan yang sama di instansi Provinsi DKI Jakarta misalnya ya. Nah, ini teman-teman semua. Nah, ini ada 4 sekolahan, di mana untuk sekolahan A adalah kebutuhannya 1, ASE-nya tidak ada, honorernya cuma 1. Ya. Kemudian kebutuhannya 1 untuk sekolahan B, ASE-nya ada 1, honorernya ada 1. Ini kelebihan guru. Ya. Kemudian yang di sekolah C ini kebutuhannya 1, ASE-nya tidak ada, teman-teman semua. Honorer pun sudah ada. Ya. Jadi ASE-nya tidak ada, honorer pun tidak ada. Jadi kebutuhannya udah jelas ada 1. Nah, yang di sekolah D ini ada kebutuhan 1, ASN 1, honorernya ada 1. Ini juga kelebihan guru, kasusnya sama seperti yang di sekolah B. Nah, maka nanti untuk pengisian formasi, maka nanti akan diisi oleh pemenang. Ingat, untuk yang pertama, untuk peringkat 1, ini kan yang dimulai dari THK 2 ya, guru lulus passingnya THK 2 dulu. Lihat THK 2 teman-teman semua, ini menjadi prioritas pertama ya, THK 2. Jadi THK 2 ini dia ada di sekolah B ya. Karena AS-nya ada 1 itu boleh dikatakan cukup ya untuk mengisi ya. Tapi kebutuhannya ada 1, ASN 1, artinya dia sudah mencukupi untuk kebutuhan ini ya.
Nah, ini honorernya 1, maka untuk THK2 ini maka nanti akan dialihkan ke sekolahan yang memiliki kebutuhan, tapi ASN-nya tidak ada, honorer pun tidak ada, ya. Maka nanti guru dari sekolah B atau honorer dari sekolah B yang dia termasuk THK2, maka dia nanti akan dipindahkan ke sekolah C, ya, ke sekolah C yang tidak ada ASN dan honorernya, ya. Nah, ini untuk sekolah yang induknya sudah kelebihan guru, maka dicarikan atau ditempatkan ke sekolah yang masih butuh. Intinya begitu, ya. Nah, ini ada 2 formasi, ya. Kemudian teman-teman semua, ini kan semuanya sebenarnya ada kebutuhan, tapi formasinya hanya 2, teman-teman semua. Nah, ketika THK2 sudah selesai, maka nanti lanjut ke peringkat 2. Dia ada honorer, ya, ada honorer negeri. Dia masuk peringkat 2, ya. Maka nanti honorer negeri itu dilihat di sekolahnya, ya. Di sekolahnya ternyata ada kebutuhan, teman-teman semua. ASN-nya tapi tidak ada. Nah, honorernya hanya dia sendiri. Maka dia akan ditempatkan di sekolah asalnya. Ini mudahnya begitu, oke? Nah, kemudian yang ke poin keempat ini, kebutuhan 1, ASN 1, honorer 1, ini kelebihan guru. Nah, ini honorer 3, ya, peringkat 3. Maka nanti dia belum bisa ditempatkan karena formasinya hanya 2, sudah ditempatkan oleh THK2 dan honorer di sekolah negeri, ya, sesuai dengan urutan, ya, baru sampai sini. Gitu, nggih? Nah, misalkan kok di sini masih ada THK2, maka nanti yang berhak adalah THK2-nya. Intinya begitu. Oke, kita lanjutkan ketika saya berikan ilustrasi yang hanya 1 formasi saja yang dibuka. Ya. 4 sekolahan ini, A, B, C, dan D, ini semuanya adalah sekolahan yang mempunyai kebutuhan masing-masing 1, ya, teman-teman semua. Ini kebutuhannya 1, kebutuhannya 1, kebutuhannya juga 1. Tapi formasinya ternyata hanya ada 1, teman-teman semua, ya. Kebutuhannya 4. Formasinya hanya 1. Sama kayak tadi, ya. Maka nanti untuk pengisian dari guru lulus passing grade itu diutamakan yang pertama adalah dia THK2 dulu, gitu, ya. THK2. THK2 itu peringkat 1. Nah, ini kebutuhan 1, ASN 1, honorer 1 itu THK2 sendiri. Nah, dia kelebihan guru. Gitu, ya. Kemudian di sekolah lain yang C, kebutuhan 1, ASN 1, itu artinya sudah terisi oleh ASN. Gitu, ya. Kemudian yang sekolah D, kebutuhan 1, ASN 1, honorer 1. Nah, maka ini sudah terisi ASN dan kelebihan guru honorer di situ, ya. Nah, ini sudah cukup ASN. Nah, di sekolah A sendiri kebutuhannya 1, ASN-nya tidak ada, tapi honorernya ada 1. Gitu, ya. Maka THK2 ini walaupun dia jadi prioritas pertama, ya, jadi urutan pertama dalam prioritas 1 ini tidak bisa menggeser guru honorer yang ada di sekolah A, ya. Maka yang dapat tempat adalah guru honorer di sekolah A yang termasuk peringkat kedua atau urutan kedua, ya, yang akan memiliki formasi tersebut, ya. Jadi nanti guru di sekolah A itulah yang akan menempati, ya. Jadi ditempatkan di sekolah induk karena masih terdapat kebutuhan, gitu, ya. Walaupun honorer negeri masuknya adalah yang kedua, ya. Jadi yang THK2 ini tidak bisa menggeser teman yang ada di sekolah lain, ya. Kasusnya berbeda dengan yang tadi, ya. Jadi sudah tidak ada kebutuhan baik di sekolah induk maupun di sekolah lainnya, ya. Jadi ini masuknya adalah nunggu juga. Begitu, nggih. Ada dua ilustrasi di mana ada 2 formasi dan ada 1 formasi. Ya, ini bisa dikembangkan teman-teman semua ketika mungkin ini ada 3 formasi, tinggal dilihat sekolah-sekolah sebelahnya. Gitu, nggih. Oke, terima kasih. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.